lagi viral ini adalah MUI. Sebenarnya MUI ini pusat kekacauan di Indonesia. Zaman Presiden Gus Dur, bagaimana agar MUI dibubarkan, mestinya dikeluarkan kepresnya, pembubaran MUI. Karena tidak mewakili satu golongan, mewakili semua nggak jelas, dan golongan mana yang diwakili juga nggak jelas. Sementara Indonesia itu menganut mazhab Syafi'i. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan videonya agar bila mana ada video baru akan ternotif. Satu subscriber sangat berarti. Terima kasih. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada. Pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali lagi berjumpa lagi di channel kita, yaitu Gereja YouTube, channel kesayangan kita bersama. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman, saudara-saudara semuanya, dan juga para sahabat Gereja YouTube yang sudah mendukung perkembangan channel ini dan nada setia. Mari kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Baik, saudara-saudaraku, dengan video kali ini saya akan mau bagikan dan menanggapi sebuah video. Tapi sebelum kita menerapkan, ada baiknya rekan-rekan semuanya untuk menyimak sampai habis ini ya, dan juga sambil memberikan komentar. Oke, mari kita saksikan video berikut ini. Lagi viral ini adalah MUI. Sebenarnya MUI ini pusat kekacauan di Indonesia. Zaman Presiden Gus Dur, bagaimana agar MUI dibubarkan, mestinya dikeluarkan kepresnya, pembubaran MUI. Karena tidak mewakili satu golongan, mewakili semua nggak jelas, dan golongan mana yang diwakili juga nggak jelas. Sementara Indonesia itu menganut mazhab Syafi'i. Padahal Muhammadiyah bukan Syafi'i. Dia punya tarjih sendiri, dalil-dalil yang ditarjihkan sendiri. Jadi tidak Muhammadiyah, tidak MUI, dan juga tidak NU. Untuk memahami 4 mazhab saja, itu sudah susah. Apalagi mazhab itu ditulis, dibuat, sudah ratusan tahun yang lalu. Itu mazhab abad ke-7 semuanya. Sudah kuno dan tidak pantas untuk dihidupkan lagi bagi manusia muslim yang ingin maju. Tapi kalau tetap bermazhab 4 itu, tetap saja nggak maju-maju itu bangsa. Indonesia nggak akan maju, saudara-saudara. Kenapa? Mazhab 4 itu adalah mazhab kuno.
Makanya Panji Gumilang bilang, madhab saya, madhab Soekarno. Kenapa? Karena 4 madhab itu tidak perlu dipakai lagi. Saya madhab tarjih Muhammadiyah. Kenapa? Karena watak saya dari awal tumbuh kader Muhammadiyah. Tetapi saya tinggalkan Islam itu semuanya. Jadi 4 madhab tarjih, madhab Soekarno, saya nggak ikut lagi. Saya ikut madhab Yesus. Madhab Yesus itu kasih. Semua isi khutbah saya itu bersumber dari ajaran kasih. Ajaran kasih itu adalah ajaran yang mengakui keberadaan semua. Jadi nggak usah ribut. Ajaran kasih itu apa yang orang mau lakukan kepadamu, lakukan itu kepada orang lain. Kalau nggak mau dicubit, jangan dicubit. Jangan mencubit. Kalau nggak mau diganggu, jangan ganggu. Lah ini madhab 4 itu sudah suka mengganggu. Al-Quran itu sendiri sebagai sumber itu sudah menghina berbagai macam bangsa, berbagai macam agama, bahkan Yahudi dan Kristen yang sudah menjadi pokok pembicaraan Islam itu diganggu, dihina, bahkan boleh dibunuh. Ini yang tidak bisa difahami oleh Muslim sampai hari ini, merasa benar melulu. Muslim tidak mau diganggu, tetapi selalu mengganggu. Ketika mengganggu mereka bilang dakwah. Kalau orang Kristen minoritas ngomong, oh itu menista. Padahal membicarakan kebenarannya. Nggak keluar sedikit pun dari dalil, dari hadis, Quran, saya itu ngomong. Mereka bilang, ulama itu adalah pewaris para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Tetapi MUI sumber kebijakan. Bahkan benih-benih beberapa orang teroris itu dari MUI, dan MUI yang mengeluarkan dananya untuk operasional teroris itu. Kasus yang terakhir adalah ada orang ditembak mati di depan kantor MUI. Itu teroris itu, dari MUI, minta uang nggak dikasih. Tapi beritanya hilang. Nggak ada beritanya sampai sekarang. Siapa yang ditembak itu? Inilah kebejatan mental dari MUI ini. Gus Dur meminta untuk dibubarkan. Presiden Jokowi kalau tidak membubarkan, mengeluarkan kepres pembubaran FPI, ini Pak Jokowi memelihara kekacauan di Indonesia. Memang kalau teori kekacauan itu perlu dipelihara. Supaya apa? Langgeng kekuasaannya. Jadi MUI ini kasihan sekali. Dia mau mengeluarkan pendapat-pendapat, si Anwar Abbas mengeluarkan pernyataan. Dia menyanggah Jokowi, menghina Jokowi. Seolah-olah dia itu tahu tentang urusan apa bernegara ini. Sudahlah urusin orang yang nggak berwudu itu. Komat kamit doang nggak wudu. Sholat nggak pakai wudu. Akan tetap terus dihina Islam itu.
nggak mungkin nggak dihina. Kenapa? Ajarannya, apa yang dikatakan oleh Nabi itu bercabang-cabang. Mulut Muhammad itu bercabang-cabang. Mulut Muhammad ketika di Mekah beda dengan di Madinah, beda dengan Fathul Makkah, beda. Ba'da Fathul Makkah, beda. Dan bagaimana Muhammad itu membantai anak buahnya sendiri, membantai suku-suku kecil itu. Lengkap sejarahnya. Dan itu bukan menista. Itu dari segi omongan Muhammad, itu berbeda-beda. Untuk ngomong urusan satu aja, nggak ada yang ini. Misalnya kawin campur. Sekarang kan yang ribut itu MUI, masalah kawin campur. Boleh nggak orang Islam dengan orang Kristen kawin campur? Oh, ribut begitu. Oh, negara harus ini. Agama nggak usah ngurusin orang kawin. Biarin aja. Negara memberikan surat supaya tidak ditangkap hansip kalau mereka pergi kemana. Biarin aja. Mau kawin-kawin, mau selingkuh-selingkuh. Atur saja yang selingkuh itu bagaimana. Dihukum atau enggak. Negara nggak usah ikut campur dalam masalah agamanya. Pisahkan itu urusan agama. MUI ngerusak. Nanti akan ada terus orang makan babi pakai bismillah. Udah kebiasaan dia. Makan apa pakai bismillah. Lah ini makan babi pakai bismillah ribut. Emang senang sekali itu muslim ribut kayak begitu itu. Oh ini dosa, itu dosa. Nggak ada saudara. Nggak usah lah. Ini nih, jagoan saya ini, pendukung Panji Gumilang. MUI ini apa? Saya lihat. Jujur aja. Justru membuat kegaduhan isu agama itu lahir dari MUI. Harusnya MUI itu sebagai ulama yang menenangkan bangsa ini. Bukan mempermasalahkan, meributkan yang diirun suatu hal ya Pak. Ecek-ecek. Kalau boleh saya katakan pepesan kosong. Kenapa pepesan kosong? Nggak ada yang produktif. Diributnya nggak ada suatu hal yang bisa menambah kebaikan dan negeri ini. Dan secara legal formalnya, NU itu ormas kecil. Serius, kecil kalau dibanding sama NU. Dibanding sama Muhammadiyah, kecil. Nggak punya umat sebetulnya. Cuma modal fatwa. Fatwa itu produk manusia. Nggak wajib diitrukin. Kalau beda, orang boleh menolak. Tadi, Abdul sebut, itu hanya ormas. Ormas yang dikasih makan sama negara. Tapi gerakannya setiap hari. MUI nggak ada gunanya bagi Indonesia. Kenapa Pak Jokowi tidak membubarkannya? Karena menjelang pemilu itu diperlukan omongan keributan masalah agama ini. Supaya para calon ini untuk gampang dibawa. Nah, MUI ini memang dipakai oleh Jokowi, lalu diambillah ketuanya itu Ma'ruf Amin untuk jadi wakil presiden. Karena dari segi kualitas waktu itu, yang menang Prabowo. Karena Prabowo sudah dibantu, ditolong oleh banyak orang waktu itu, oleh Muslim. Nah, supaya Muslim ini terpecah, satu-satunya cara adalah mengambil Ma'ruf Amin, ketua MUI yang walaupun sama sekali nggak berguna itu orang. Hanya memberi beban dan membebani Jokowi setelah itu. Dengan pernyataan-pernyataan kacau, pernyataan-pernyataan yang nggak berguna, kerja juga nggak bisa apa-apa.
supaya melanggengkan Jokowi 10 tahun. Itu keinginannya. Nah, sekarang ini bagaimana? MUI ini dibubarkan karena sangat mengganggu kehidupan beragama di Indonesia. Giliran baru makan babi pakai bismillah, MUI mengeluarkan fatwa. Nggak usah lah ecek-ecek, nggak produktif kayak begitu. Lo orang mau makan, kan kebiasaan dia bismillahirrahmanirrahim. Makan babi. Dan apakah waktu itu dia benar-benar makan babi? Karena harus dibuktikan apakah itu babi atau tidak. Kalau makan babi langsung meninggal dunia, itu yang haram. Lo dia masih cantik, masih enak, makannya enak, masih pakai jilbab. Nanti pertanyaannya mana yang haram? Daging babi dengan mabok. Oh, lebih haram babi daripada mabok. Nah, bingung lagi kan? Majelis mana lagi yang akan mengeluarkan fatwa macam begitu? MUI itu nggak ada apa-apanya, nggak punya umat. MUI itu hanya sampai tingkat kabupaten. Pengurusnya. Dan itu pun yang mayoritas muslim. Misalnya di NTB, di Bima masih ada itu MUI-nya. Itu pun numpang di masjid. Kantornya menumpang di masjid. Nggak tahu sekarang ada kantor atau tidak itu MUI. MUI itu takut kalau muslim itu banyak yang masuk Kristen. Nanti nggak dapat uang. Ini urusan uang ini. Urusan halal haram kok dipikirin. Naif sekali itu ajaran. Tinggalkan dong. Jadi yang bikin kegaduhan tuh MUI. Mengusik negara. Nggak pernah MUI ini baik. Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Nah, rupanya ini tadi Pavel 88 Channel rupanya yang saya ambil videonya itu. Video Habib Kribo. Anda, kalau mau negara kita aman, pisahkan agama dengan negara. Walaupun Islam adalah agama mayoritas, dia tidak punya hak sedikit pun untuk memberikan pendapat, dimintai pendapat. Yang boleh mengeluarkan fatwa adalah Mahkamah Agung. Dia memfatwakan 1, 2, 3. Kenapa? Karena tidak diperlukan itu fatwa dari MUI. Biarkan itu umat dipimpin oleh NU dan Muhammadiyah atau Al-Irsyad atau Persis. Biarkan mereka, MUI ini nggak perlu, nggak dibentukkan. Biar dibimbing oleh organisasi masing-masing. Orang NU dan orang Muhammadiyah menjaga kerukunannya. Masing-masing aja. Orang Kristen dipimpin oleh pendeta-pendetanya, oleh organisasi-organisasi denominasi Kristen, silakan. Di sana ada GBI, di sana ada GPDI, di sana ada HKBP, ada macam-macam denominasi itu. Biar mereka pimpin begitu saja. Dan di sana di orang Kristen itu sudah biasa
mencari gereja kalau pergi satu kota. Dia cari gerejanya sendiri. Orang Islam yang bego itu nanya, kok orang Kristen tuh bangun gereja macam-macam? Kenapa nggak satu saja? Ya nggak satu, karena mereka anggota organisasi gereja. Kalau lahir itu dia diupacarakan di gereja itu, dibaptis oleh gereja itu, dan kalau meninggal dikubur oleh gereja itu. Kalau orang Islam, ya dikuburkan secara Islam, sudah selesai. Maka tidak ada keributan denominasi di dalam Islam. Kenapa? Karena tidak mengurus jemaatnya. Kalau gereja itu mengurus sejak orang itu lahir, remaja, sekolah minggu, itu diurus oleh gereja. Jangan sampai diurus oleh gereja yang lain. Nggak boleh. Beda dengan Islam. Jadi MUI bubarkan, biarkan NU, orang lari ke NU, Muhammadiyah diurus oleh Muhammadiyah, Al-Irsyad diurus oleh Al-Irsyad, orang Persis diurus oleh orang Persis, LDII biarkan orang LDII yang ngatur. Kenapa pemerintah mau sekali memelihara kekacauan di negeri ini? Ini kekacauannya nggak perlu. Kekacauan yang sama sekali tidak bermartabat, tidak bermoral, dan tidak membuat Indonesia maju. Akhirnya, generasi-generasi yang akan datang itu adalah generasi yang lemah mentalnya, lemah cara berpikirnya, karena terlalu diberatkan oleh pemikiran keagamaan. Dari SMP sudah harus belajar Al-Quran, begini, begitu, hukumnya begini, begitu. Belum lagi secara emosi, itu harus membela agamanya dan keyakinannya. Emosinya terlalu berat. HP-nya terlalu lemot. Karena kebanyakan beban yang dipikir itu terlalu berat. Ini kasihan sekali saudara-saudara. Muslim ini enggak sama sekali, enggak berguna sama sekali tuh MUI. Jangan harap martabat bangsa Arab akan pulih 50 tahun akan datang. Sekarang ini bangsa Arab aspalisasi ini di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Di mata dunia bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab. Tidak ada hukum, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada ukhuwah Islamiyah maupun Watoniyah, tidak ada. Semua menggunakan senjata kekerasan. Nyawa sangat murah, membunuh sangat murah. Pada Islamnya sama ahli sunnah jamaah, sama ahli sunnah jamaah itu kebanyakan. Syiah cuma sedikit Syiah. Sama-sama satu warga bangsa, tapi perang telah menjadi keseharian, sehari-hari yang terjadi di Suriah, di Irak, Afghanistan, Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai. Mesir lumayan, Tunis lebih baik. Tapi jangan harap mereka akan mampu kembali membangun martabatnya selama 50 tahun. Kalau Islam masih seperti sekarang ini di Indonesia, bukan 50 tahun kita perbaiki keadaan ini. 100 tahun yang akan datang Islam, Indonesia maksud saya,
belum mampu bangkit dari keterpurukan karena pengaruh agama yang nggak bisa diharapkan lagi. Makanya program kita ke depan ini, bagaimana Muslim ini pindah menjadi orang Kristen. Dan pendeta-pendeta harus punya adzan sendiri. Hai alal murtad, mari kita murtad. Jadi hai alal sholat, mari kita sholat. Hai alal falah, mari kita menang. Kita ganti. Hai alal murtad, mari kita murtad. Tinggalkan Islam supaya Indonesia maju. Ini seorang imam NU, Nahdlatul Ulama, orang hebat, cerdas dia itu. Dia kalau pidato tanpa teks, dia sudah hafal ayat-ayatnya. Makin tua makin menjadi. Dan dia pandangannya benar. Enggak Indonesia saja yang dipikir oleh beliau, tapi seluruh dunia, terutama Islam, itu nggak bisa diharapkan. Kenapa? Karena Arab itu nggak bisa berlari, tidak bisa meninggalkan, tidak bisa move on dari ayat-ayat dan hadis-hadis itu. Maka bangsa-bangsa Arab itu adalah bangsa yang tetap ribut gara-gara dalil. Perang dalil. Itu sesama Sunni. Sama-sama Sunni. Sesat. Kafir. Itu Syiah. Nggak pernah ayem adem. Iran, Irak, Libya, Yaman, semuanya nanti ribut. Itu gara-gara Amerika itu. Itu Amerika yang bikin kayak begitu. Emang Amerika yang bikin begitu. Yang bodoh kalian, kenapa mau? Iya, orang luar ya ingin sekali untuk menguasai kalian. Supaya kalian itu melepaskan minyak. Minyak dikirim ke Amerika. Perangnya di rumah kalian, di tanah kalian, di negara kalian perangnya. Amerika nggak akan ada perang di dalamnya. Amerika nggak akan kena apa-apa. Karena mereka punya pesawat tempur sendiri, kapal induk sendiri. Kapal itu sama dengan pulau kecil yang menampung pesawat-pesawat, ratusan pesawat di atas kapal itu. Supaya mengambil apa yang bisa diambil di sana. Dikacaukan. Memang ada. Dipelihara. Mumpung memang hari-hari gobloknya mereka ini. Kalian ribut masalah dalil. Oh, dalil ini nggak boleh sentuh ini. Allah, 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 Allah. Gimana caranya? Itu ribut masalah itu, dalilnya. Bagaimana kawin campur? Oh, Nabi Muhammad nggak jelas kawinnya. Bahkan menantunya sendiri menikah tanpa wali dan saksi. Nggak ada manusia yang menyaksikan Muhammad menikah. Turun ayat. Oh ya, sekarang ribut masalah kawin campur. Negara kasih saja itu sertifikat. Mau Islam, mau Kristen, mau kawin, biarin aja. Biarin aja orang jatuh cinta kok. Yang satu tetap Islam, yang satu tetap Kristen, biarin aja.
Kok Abi ngomongnya begitu, pendeta? Ya, daripada dia berzina, negara kasih surat. Kasih aja surat. Daripada berzina terus-menerus. Negara tugasnya kasih surat. Begitu. Lah kalau diributin ini terus, nggak pernah selesai ini negara. Kalau keributan di YouTube, biarin aja keributan di YouTube. Tangkap boleh. Bikin undang-undang. Tetapi saya meminta pasal penistaan agama hapus, SKB 2 Menteri hapus. Supaya ke depan Indonesia ini menjadi negara landing. Melebihi negara-negara Eropa, Amerika, Australia. Tinggalkan agama ini. DPR nggak usah bikin lagi undang-undang, entah itu penistaan agama kah, undang-undang apalagi masa hadapannya. Biarin aja kita adu, yang benar itu benar, yang salah ya salah. Berikan kebebasan seperti Undang-Undang Dasar 45, jangan lagi ditafsirkan itu. Nggak ada gunanya bicara agama di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini. Kita sudah 78 tahun merdeka. Kalau Amerika sudah 244 tahun merdeka. Dan hukumnya itu sudah mapan. Hukum mencuri ayam sekian. Dia sudah terbukti mencuri ayam, sekian. Sudah semuanya. Kalau memang undang-undang penistaan agama, kita tegakkan. Kata-kata apa yang menista? Ucapan apa? Kalimat apa? Harus jelas. Apa yang dinistakan? Nah, kalau menghina Nabi, itu dianggap sebuah penghinaan kalau itu tidak ada di hadisnya. Itu namanya penghinaan. Kalau mengatakan Nabi Muhammad menikahi Aisyah, menikah dengan wanita umur 6 tahun, ditiduri umur 9 tahun. Nah, itu tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, itu namanya penistaan. Kalau ada, itu bukan penistaan. Dia sedang menghidupkan kembali cerita lama. Itu bukan penistaan. Tetapi kalau mengatakan bahwa disalib itu adalah jin kafir, nah, ada nggak di dalam sejarah Alkitab, ada nggak di dalam Injil kata-kata itu? Kalau nggak ada, itu jelas penistaan. Nah, kalau ada bahwa disalib itu adalah jin kafir, seperti apa yang dikatakan Somad, nah itu bukan penistaan. Orang Kristen nggak boleh marah, nggak boleh tersinggung dengan ucapan si ulama jahat itu. Nah, kalau dia terbukti dia menista, dia tidak boleh lagi khutbah di mana-mana, harus dihentikan, nggak boleh. Nggak boleh diundang. Badan Intelijen Negara itu sudah tahu apa yang harus diomongkan lagi. Nggak boleh ngomong lagi itu Somad. Begitu loh. Itu namanya negara yang ngatur. Karena harus menjaga ketertiban. Supaya orang-orang Islam, rakyat Indonesia, siapapun yang beragama, tidak diperbodohi oleh dalil-dalil itu. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh negara ini. Kemudian negara harus menyiapkan makan dan minum, menyiapkan bensin, menyiapkan segala sesuatunya, supaya negara ini maju dan pandai. Jangan terlibat negara itu dalam masalah agama.
Dan polisi nggak boleh menjadi alat MUI. Nah, polisi ini sekarang menjadi alat MUI. Karena di polisi juga itu sudah banyak, ada 23.000 polisi kena radikalisme, kena paham pelukis suntur ini. Itu. Ya, logika Rocky Gerung dengan memainkan kata-kata itu. Dia tidak berperang dengan Jokowi. Dia berperang dengan lembaga kepresidenan yang diwakili oleh Jokowi. Itu sah-sah saja, bisa-bisa saja, bisa-bisanya Rocky Gerung. Rocky Gerung memang pandai bersilat kata. Nah, kalau ini bisa didengarkan oleh pemerintah Indonesia, ini negara akan aman. Nah, barulah NU Muhammadiyah itu mengatur rakyatnya, jangan sampai kalian ini membakar gereja, melarang orang beribadah. Lah sekarang apa? FPI, walaupun sudah dibubarkan, anak buahnya jalan terus itu FPI. Emang penjahat. Agama kadrun, sama seperti Nabi Muhammad dulu, begitu caranya. Muhammad tersinggung, pergi ke orang Yahudi, bantai orang Yahudi. Pergi ke suku Ummu Kirfah, dibantai. Suku-suku kecil itu, ratusan suku kecil itu dibantai sama Muhammad. Mereka nggak bisa mempertahankan diri. Dibantai habis sama Muhammad zaman itu. Nah, jangan sampai begitu. Nah, Indonesia ini gara-gara MUI, gara-gara radikalisme ini, mau menguasai Papua. Mengirim orang-orang Islam ke sana. Jadi PNS dengan gampang. Sementara pemerintah pusat menginginkan orang Papua bodoh. Sekolah tidak dimajukan. Kesehatan tidak dihiraukan. Banyak ibu melahirkan bayi mati. Nggak ada kesehatan yang di sana. Sementara TNI dan Polri ini sengaja membuat permusuhan antara orang Papua gunung dengan orang Papua pantai. Orang Papua gunung dianggap bodoh. Cerita-cerita bodoh itu orang Papua diceritakan. Itulah orang Papua gunung. Capeknya di situ tuh. Kenapa? Karena pemerintah tidak memiliki apa yang harus dimajukan. Sementara harta kekayaan Papua dibawa ke Jakarta, diboyong terus. Orang Papua tetap dimiskinkan. Keluarkan dana otsus. Tetapi pemerintah pusat tidak menjaga uang itu kemana. TNI Polri bikin proposal, peras itu bupati. Satu proyek 800 juta. 1 miliar dibuat. Ya, pemdanya, bupati ya terpaksa. Oke. Tanda tangan, keluarin uang. Padahal cuma bangun tenda, bikin gubuk. Itu TNI. Dinduga, saya sudah lihat sendiri, sudah pergi ke sana. Saya nggak asal ngomong. Bagaimana jahatnya pemerintah pusat ini. Orang Batak akan dihancurkan. Ini karena keributan agama. Orang Manado, orang NTT,
Ambon, Mentawai, Nias, itu yang paling besar itu. Kemudian orang-orang Kristen yang tinggal di mana-mana dibuat, dipersulit, dimusuhin, dibenci, dicuekin. Kalau mau ngontrak, agamamu apa? Nah, harus ditelusuri. Nah, boleh lapor. Kalau saya sebagai warga negara KTP Indonesia, ada yang punya kontrakan, nggak mau menerima saya orang Kristen, saya lapor ke polisi. Ini namanya penistaan namanya. Bukan melaporkan agama yang laknatullah itu. Agama laknatullah. Karena Nabi Muhammad terlaknat, terkutuk. Mati diracun. Doain Muhammad supaya selamat. Anaknya mati kegencet. Cucunya mati kegencet. Sahabat-sahabatnya saling bunuh-membunuh. Makanya apa yang dikatakan oleh beliau ini jadi. Maka kerusakan budaya di Arab tidak mungkin akan kembali pulih dalam waktu dekat. Jangan harap martabat bangsa Arab akan pulih 50 tahun akan datang. Sekarang ini bangsa Arab asfal safilin, di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Di mata dunia bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab. Tidak ada hukum, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada ukhuwah Islamiyah maupun watoniyah, tidak ada. Semua menggunakan senjata kekerasan. Nyawa sangat murah, membunuh sangat murah. Pada Islamnya sama ahli sunnah jamaah, sama ahli sunnah jamaah itu kebanyakan. Syiah cuma sedikit Syiah. Sama-sama satu warga bangsa. Tapi perang telah menjadi keseharian, sehari-hari yang terjadi di Suriah, di Irak, Afghanistan, Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai, Mesir lumayan, Tunis lebih baik, tapi jangan harap mereka akan mampu kembali membangun martabatnya selama 50 tahun. Apa? Karena perang dalil. Si Sunni berantem nggak pernah akan baik selama-lamanya. Inilah kejahatan Islam itu. Makanya Said Akhil Siraj, ini Islam Nusantara. Tetap agama Islam, Al-Qur'annya yang baik dipakai, yang rusak dibuang. Hadis-hadis itu ada 600.000 hadis. Semuanya merusak mental manusia. Agama jadinya hanya isu yang dipakai oleh penguasa untuk memperkuat dirinya, mengambil kekuasaannya, dan menjadikan dialah yang berkuasa. Nah, Arab kalau sudah berkuasa, dia nggak akan turun-turun. Sampai ada yang membunuhnya, nembak. Saddam Hussein kalau nggak ditembak mati, nggak akan mundur. Muammar Gaddafi kalau nggak ada kerusuhan, lalu dibunuh, dia tetap. Hafiz Assad sama juga sekarang ini. Semua pemimpin-pemimpin Muslim itu adalah diktator.
nggak mau turun kalau sudah berkuasa itu. Jokowi 3 periode. Tetapi itu pemikiran untuk memperbaiki kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Namun Jokowi tidak mau terlibat menyangkut urusan hukum. Saifuddin ditangkap. Itu nggak mau urus itu. Mestinya pemerintah urus itu. Pak Jokowi mengurus presiden itu sebagai sebuah lembaga yang setara kepada legislatif dan yudikatif. Eksekutif itu punya hak veto, mengeluarkan kepres bahwa hukum penistaan agama itu nggak boleh 10 tahun, cukup 2 tahun. Nggak boleh dong. Nah ini ada hakim yang mengeluarkan vonis 10 tahun untuk MKC. Ini kan kejahatan hukum. Dan ini tetap saya omongkan karena ada contohnya. Hakim macam apa begitu? Divonis 10 tahun. Ini kan kurang ajar ini hakim. Bukan wakil Tuhan. Inti dari kehidupan itu kan keadilan. Kalau Ahok 2 tahun penista agama, MKC harus 2 tahun. Yahya Waulani yang ditangkap bersamaan dengan MKC hanya dihukum 7 bulan. Nah kurang ajar ini lembaga hukum Indonesia ini. Mau apa saudara-saudara ke depan ini? Jadi inilah yang saya permasalahkan, yang terus saya akan tetap omongkan. Bukan saja saya kepingin supaya orang Islam masuk Kristen, bukan. Tetapi bagaimana pelaksanaannya juga ke depan. Karena menyangkut anak keturunan saya, keluarga saya, saudara-saudara saya di Bima. Yang juga diperbodoh oleh agama. Itulah saudara-saudara yang saya bicarakan ini. Saya berdoa channel ini terus maju. Dan bantuan-bantuan Anda di dalam komen, kritik. Saya terima kasih sekali. Oke, itulah tadi teman-teman. Tuliskan komentar kalian tentang video ini. Apa pendapatmu dan tuliskan apa pandanganmu gitu ya. Jika kalian suka dengan video yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan tombol like dan bagikan video ini. Biar banyak orang-orang di Menanzan juga akan banyak sekali konten-konten mualaf tapi odo-odo saudara gitu. Jadi kalian harus lihat, teguhkan gitu hati kalian untuk bagikan ini. Kemarin saya dengar, sedih saya jujur melihat ada satu teman saya yang ketika kita bertemu di reunian dia mengatakan bahwa dia mualaf gitu ya. Ini kabar sangat menyedihkan saudara. Kita harus kawal, kita harus rangkul teman-teman kita, jangan cuma diri kita sendiri gitu ya. Mereka terlantar gitu, akhirnya apa, dirangkul sama tiap seberang gitu, dan akhirnya dia mualaf saudara. Ini terus yang kita harus jorkan. Kenapa kita selalu suarakan saudara? Karena kita prihatin saudara, prihatin mereka itu kurang pemahaman dan akhirnya ya karena tidak mau membuka diri saudara. Itu yang saya tanggap. Saya bilang sama dia ketika dia bilang gue udah mualaf gitu, sis gue udah mualaf gitu, dan saya jelaskan sama beliau kenapa gitu sampai sebegitunya, dan dia bilang apa, kita orang Kristen tidak mau membuka diri gitu, hanya bisa tertutup gitu. Sedangkan pelajaran itu harus diajarkan, edukasi itu harus disampaikan. Kalau dia melihat YouTube oke bagus, tapi ketika dia bertemu langsung face to face kepada
pembinanya dan sebagainya, mentornya, itu dia merasa lebih memahami, saudara. Maka dari itu, saya siap kapanpun kalau diajak untuk bertemu, memberikan edukasi. Betul ya, saudara? Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.